Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini dalam rangka diseminasi disiplin positif dari calon guru penggerak Bapak Wahono Ponco Nugroho di SMK Negeri 1 Brondong. Semoga nanti apa yang disampaikan oleh Bapak Wahono Ponco Nugroho ini nanti bisa diterapkan oleh Bapak Ibu juga selaku guru di SMK Negeri 1 Brondong ini. Selanjutnya, sebelum Bapak Wahono nanti menyampaikan materi, marilah kita buka dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Bapak Wahono Ponco Nugroho selaku calon guru penggerak untuk menyampaikan materi disiplin positif. Selebihnya waktu kami persilakan. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Wahono Ponco Nugroho. Saya adalah CGP Angkatan ke-7 dari Kabupaten Lamongan. Kali ini kita akan mempelajari, kita ubah dulu paradigma belajar kita. Kemudian yang kedua nanti kita akan belajar tentang teori motivasi, hukuman, dan juga restitusi. Kemudian yang ketiga kita akan belajar tentang keyakinan kelas. Keempat kita akan belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Kemudian dilanjutkan dengan posisi kontrol. Dan yang terakhir nanti sebagai penutup kita akan belajar tentang segitiga restitusi. Next, perubahan paradigma belajar. Oke, next. Sebenarnya kalau kita melakukan proses yang disebut dengan proses belajar mengajar, itu kita hanya bisa sebagai penuntun. Next, balik. Ya, jadi pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi sebenarnya kita itu tidak bisa kemudian si A ini kita bawa ke sana, si B ini kita bawa ke sana. Tidak. Kita cuma menuntun, dalam tanda kutip menuntun si anak untuk menemukan apa yang menjadi kodratnya. Itu sebagai dasar. Jadi kalau kita dasarnya kita sudah tahu, nanti selebihnya ke proses-proses yang lain akan mengikuti. Itu yang pertama. Jadi kita sepakati bahwa kita cuma menuntun. Kalau diibaratkan sebagai seorang petani, anak itu cuma sebagai benih, ya, sebagai benih jagung, dan kita guru itu sebagai petaninya. Kita cuma bisa mengolah lahan supaya benih jagung itu bisa tumbuh dengan baik. Kita tidak bisa mengubah benih jagung itu kemudian menjadi benih kacang atau benih aren, tidak bisa. Jadi batasannya seperti itu. Paham ya? Oke. Next. Nah, setelah kita belajar tentang teori proses pembelajaran, di sini kita akan kembali ke disiplin positif. Disiplin positif ini nanti akan menjadi dasar dalam kita menciptakan budaya positif. Next. Menurut Dr. William Gleason, dalam kontrol teori yang kemudian dari berkembang dan dinamakan choice theory, ini meluruskan beberapa pendapat yang sering kita lakukan sehari-hari, dan itu ternyata merupakan pendapat yang salah. Berikut ini adalah teori kontrol yang diluruskan oleh Dr. William. Next. Yang pertama, guru mengontrol murid. Seringkali kita berasumsi bahwa kita dapat memaksa murid untuk berbuat
jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi teori kontrol kita bisa memaksa murid ternyata salah. Ini seringkali kita di keseharian kita di hadapan siswa kita berusaha menjadi pengontrol bagi murid. Padahal sebenarnya itu tidak bisa. Jadi kontrol yang harus kita lakukan, perubahan yang ada pada murid itu intinya harus berasal dari dalam murid itu sendiri. Jadi kata kuncinya seperti itu. Kita tidak bisa membuat si A jadi si B, tidak. Ya, kalau si murid itu sendiri tidak membuka dirinya, itu yang perlu dipahami. Sama dengan ketika kita bermain tangan tadi, ya. Tangan kita kepalkan, kita anggap di dalamnya ini ada sesuatu yang berharga. Nah, kemudian teman kita suruh untuk membuka tangan kita dengan berbagai upaya, dengan bujukan, tetap tidak akan maksimal. Kalau diri kita sendiri itu tidak berkenan untuk membuka tangan kita. Jadi kata kuncinya diri kita sendiri harus memerintah diri kita sendiri. Itu kuncinya yang patut untuk dipahami. Penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, seringkali kita melakukan bujukan, kemudian melakukan penguatan positif, ya, dengan tujuan untuk supaya ada perubahan pada perilaku peserta didik kita. Ternyata bujukan dan penguatan positif tersebut tidak sepenuhnya efektif. Ya. Karena apa? Perilaku tersebut hanya mengontrol murid sewaktu itu aja. Jadi tidak berlangsung terus-menerus. Hal ini disebabkan karena sekali lagi karena tidak ada faktor intrinsik dari murid tersebut untuk berubah. Jadi masih dalam tataran faktor ekstrinsik. Next. Berikutnya adalah kritik. Kritik dan membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Ya. Seringkali ketika kita melakukan berusaha membuat murid untuk lebih baik, kita seringkali merasa membuat murid tersebut merasa bersalah, mengkritik murid tersebut sehingga murid tersebut merasa bersalah. Ternyata rasa bersalah itu akan mengakibatkan murid tersebut menuju identitas yang gagal. Jadi mereka justru bisa menyalahkan diri mereka sendiri, dan itu bisa berlangsung terus menerus dan akhirnya akan timbul suatu perubahan yang negatif. Itu. Next, boleh. Sebagai akhir, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menuntun murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Sekali lagi, motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Next. Berikutnya kita akan belajar tentang apa itu motivasi, apa itu hukuman, dan apa itu restitusi. Next. Ada 3 motivasi perilaku manusia menurut Dan Gosset. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan, atau dengan kata lain menghindari hukuman. Kemudian perilaku yang kedua adalah untuk mendapat imbalan atau penghargaan. Dan perilaku yang ketiga, motivasinya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, kita harapkan nantinya dalam melakukan perubahan pada diri anak,
itu nanti kita berusaha untuk menanamkan agar anak tersebut bisa menjadi anak sesuai dengan kodrat mereka. Jadi berusaha untuk menghargai diri sendiri itu sebagai dasarnya. Next, Pak. Nah, ini ada sebuah contoh. Budi kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada suatu saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak untuk berdiam diri atau menggambar coret-coret di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, yaitu Pak Muslim, menanyakan pertanyaan, Budi menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gugup saat berupaya untuk menjawab. Seluruh kelas akhirnya tertawa melihat perilaku Budi yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Kemudian Pak Muslim pada saat itu membiarkan teman-teman Budi untuk menertawakan Budi. Malah minta Budi untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya, karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Muslim. Akibatnya kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Budi di depan kelas memegang ujung hidungnya. Apa yang kita petik dari peristiwa di atas? Di sini apa yang dilakukan Pak Muslim kurang benar. Beliau mempermalukan Budi. Udah tahu kalau Budi itu tidak bisa matematika, malah disuruh maju ke depan, kemudian di depan kelas menjadi bahan tertawaan. Itu. Jadi mungkin di Bapak Ibu guru sering kali melakukan hal seperti ini. Itu adalah hal yang salah. Next. Oke. Ada beberapa hal yang mendasari sehingga ketika kita melakukan penghargaan atau reward itu merupakan hal yang salah. Yang pertama, penghargaan tidak efektif. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Dikatakan penghargaan tidak efektif, kenapa? Penghargaan ketika ketika kita melakukan penghargaan, kemudian si anak tersebut suatu saat tidak memperoleh penghargaan, maka si anak tersebut tidak akan mentaati sama seperti yang kita kehendaki. Jadi motivasi mereka hanya untuk penghargaan, tidak tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, penghargaan merusak hubungan. Artinya seperti apa? Ketika kita melakukan memberikan penghargaan kepada salah satu dari murid kita, maka murid yang lain itu akan timbul perasaan, wah itu si A dikasih penghargaan sedangkan kita tidak. Mereka beranggapan, wah kita tidak bisa seperti si A yang dikasih penghargaan. Padahal sebenarnya yang tidak dikasih penghargaan itu mereka juga punya kelebihan yang mungkin belum dikeluarkan. Karena setiap anak itu memiliki kelebihannya masing-masing. Jadi setiap anak itu adalah juara pada pribadinya masing-masing. Berikutnya, next, belum. Yang ketiga adalah penghargaan itu mengurangi ketepatan. Ya, saya yakin sebagai manusia ketika kita melakukan memberikan penghargaan atau reward, tidak tertutup kemungkinan terjadi kesalahan. Kita menentukan peringkat kelas, peringkat 1, 2, 3, apakah itu pasti benar yang peringkat 1 itu paling jos?
tidak. Kemudian yang peringkat 5 atau peringkat terakhir itu berarti terbuang, tidak. Jadi selalu ada kekurangan, sehingga penghargaan itu bisa dianggap mengurangi ketepatan. Berikutnya, penghargaan menurunkan kualitas. Maksudnya seperti ini. Ketika kita menghargai, misalkan kita memberikan seseorang dengan memberikan orang sesuatu penghargaan, misalkan berupa uang. Kita melakukan suatu hal kemudian dihargai uang, ternyata apa yang diberikan itu ternyata nominalnya kecil sekali. Artinya apa? Artinya berarti penghargaan yang terhadap apa yang kita lakukan itu ternyata dinilai dengan sesuatu yang kecil. Jadi kualitas apa yang sudah dilakukan itu sebenarnya tidak bisa dinilai hanya sekedar misalkan dengan uang kecil, nggak bisa. Dan itu mempengaruhi kualitas dari penghargaan itu sendiri. Berikutnya, penghargaan mematikan kreativitas. Dengan berburu penghargaan, dengan berburu hadiah, maka kreativitas kita semakin turun. Kalau sebenarnya kita bisa lebih berkreasi, lebih bagus, tapi karena kita hanya sekedar menjadi juara, kita tidak memperhitungkan prosesnya agar saja. Yang penting juara, yang penting dapat penghargaan itu dapat penghargaan dengan cara menghalalkan segala cara. Itu yang disebut dengan penghargaan mematikan kreativitas. Kemudian yang berikutnya, penghargaan menghukum, sangat jelas. Ketika kita melakukan penghargaan, memberikan penghargaan kepada seseorang, itu akan menghukum orang yang tidak diberi penghargaan. Menghukumnya benar, iya, karena ketika kita memberikan penghargaan, maka akan timbul perasaan iri kepada orang yang telah diberi penghargaan tersebut. Saya sebenarnya bisa, kenapa saya kok nggak dikasih penghargaan? Itu menghukum diri mereka sendiri. Saya akan memberikan suatu ilusi, suatu contoh. Ini Pak Darto. Kebetulan beliaunya ada di sini juga. Ini mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebut masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran, di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Pak Darto sibuk menenangkan murid-murid yang dengan waktu yang cukup lama. Akhirnya Pak Darto berpikir cepat, kecerdasannya luar biasa tadi, dan mengandalkan uang. Setiap muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat, Pak Darto mengiming-imingi muridnya itu dengan uang. Siapa yang dapat berdiri lurus, berbaris rapi, antri di depan kelas, dapat uang dari Pak Darto. Akhirnya sebagian besar muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan kelas agar mendapatkan uang. Hal itu terus dilakukan Pak Darto selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi di depan kelas. Sampai pada suatu saat Pak Darto ya sakit dan terpaksa digantikan oleh juniornya Pak Iqbal. Pak Iqbal tidak mengetahui tentang imbalan uang tadi, dan benar saja pada saat masuk ke kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebut masuk. Dan apa yang terjadi dan kenapa? Mungkin ada salah satu dari Bapak Ibu guru yang berkenan menjelaskan kenapa yang bisa terjadi seperti itu setelah mendengarkan dari paparan saya yang tadi. Silakan angkat tangan siapa yang bisa menjelaskan kenapa Pak Iqbal tidak bisa itu.
Monggo. Bapak ini, oke silakan berdiri Bapak, maju saja. Silakan sini ada Pak ini. Sini Pak. Jangan Pak belakang kamera. Kalau menurut ilusi imajinasi atau contoh yang diberikan oleh Bapak Wahono Ponconegoro ini, menurut saya sebagai guru di SMK Negeri 1 Trondong ini, kenapa Pak Darto bisa mendisiplinkan dan membuat anak nurut kepada perintahnya, itu jelas kalau karena ada imbalan yang berupa uang. Terus dari imajinasi yang kedua, di sini suatu saat Pak Darto mengalami kondisi yang tidak diinginkan, yaitu sakit, lalu diganti Pak Iqbal, dan ternyata karena tidak adanya komunikasi yang baik antara Pak Darto dengan Pak Iqbal dari sebelum memberikan atau mengisi materi di kelas itu, maka terjadi miskomunikasi. Akhirnya Pak Iqbal tidak meneruskan imbalan uang yang selama ini diberikan Pak Darto. Itu salah satu alasannya menurut saya kenapa akhirnya anak-anak ini menjadikan imbalan uang itu menjadi budaya untuk nurut. Tanpa uang akhirnya tidak nurut, dan imbasnya yang kena Pak Iqbal. Kalau menurut saya seperti itu Pak, dari imajinasinya. Mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Edi. Tepuk tangan untuk Bapak Edi. Sebenarnya apa yang saya contohkan di sini ini sekaligus menjawab pertanyaan, apakah imbalan itu perlu? Ada saat memang imbalan itu dibutuhkan, ada saat imbalan itu tidak diperlukan. Nah, apa yang tercantum di sini ini salah satu contoh imbalan itu tidak dibutuhkan, tidak diperlukan, atau penerapannya imbalan yang salah. Di sini siswanya akan terbiasa untuk bekerja dengan imbalan. Kalau ada imbalan saya bekerja, kalau tidak. Itu nanti akan kita jelaskan pada prinsip-prinsip selanjutnya. Bagaimana seorang motivasi seseorang ada untuk mendapatkan imbalan, untuk mendapatkan dan lain sebagainya. Ini saya ambil suatu ilustrasi. Ketika anak pertama kali menggabungkan huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia ternyata dapat membaca, anak tersebut bergembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai sesuatu keterampilan yang baru. Kesadaran akan kemampuan bahwa dia sudah dapat membaca, sudah dapat menguasai kemampuan yang baru, sesungguhnya sudah merupakan suatu penghargaan. Memberikan penghargaan kepada seseorang anak pada saat dia sedang bangga dengan suatu pencapaiannya, maka kita akan mengambil kegembiraan tersebut, kita menggantinya kegembiraan alami tersebut yang sedang dirasakan secara alamiah oleh anak tersebut. Next, berikutnya kita akan menginjak ke restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ingat, proses. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi adalah proses. Jadi karena dia sebuah proses, maka tidak bisa kita kemudian sekarang kita melakukan proses restitusi, seminggu kemudian selesai akan terjadi perubahan. Karena ketika
kita memahami restitusi itu adalah sebuah proses, maka proses itu bisa berlangsung sebentar maupun lama, tergantung individunya. Jadi jangan pernah kita berharap kemudian kita sekarang melakukan proses restitusi, besoknya anak itu langsung berubah, tidak. Jadi restitusi itu adalah proses. Kapan berakhirnya, kapan selesainya, tergantung masing-masing individu. Ada anak yang mungkin sehari 2 hari berubah, sebulan 2 bulan, ada yang sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun baru berubah. Karena satu, restitusi itu adalah proses. Next, boleh. Nah, apa yang menjadi ciri-ciri restitusi? Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi setiap kita melakukan restitusi harus ada prinsip itu. Bukan timbal balik apa yang sudah kamu lakukan berarti ini imbalannya, bukan. Ini akibatnya, bukan. Jadi bukan untuk menebus kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Jadi restitusi akan memperbaiki hubungan antara anak dengan lingkungannya, antara anak dengan anak, antara anak dengan gurunya mungkin. Kalau restitusi itu kemudian memperburuk hubungan, berarti itu bukan restitusi. Misalkan ada dendam, ada Islam yang lainnya, berarti itu bukan restitusi. Berikutnya, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kita cuma menawarkan, kita tidak boleh memaksakan proses restitusi tersebut. Jadi perubahannya itu harus timbul dari diri anak yang kita kenai restitusi tersebut. Berikutnya, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri, merefleksikan. Jadi biarkan anak itu mencari letak kesalahannya, ketidakbenarannya di mana. Mereka lakukan sendiri sehingga tahu, kemudian mereka punya inisiatif untuk merubahnya, untuk menjadi lebih baik. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jelas dari segitiga restitusi nanti akan kelihatan. Jadi sumber permasalahannya apa, penyebabnya apa. Karena tiap manusia ketika dia melakukan sesuatu itu pasti ada penyebabnya, dan itu harus kita ketahui dulu sebelum kita melangkah lebih jauh. Berikutnya, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi yang penting yang dirubah adalah karakternya, bukan tindakannya. Yang berubah adalah karakter, bukan yang kemudian nanti ketika karakter berubah maka tindakannya akan mengikuti. Berikutnya, restitusi fokus pada solusi. Jadi kalau kita sudah melakukan restitusi, kita nggak usah kembali ke belakang. Yang perlu kita lihat ke depan, solusinya seperti apa. Itu prinsip utamanya. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ketika kita sudah melakukan restitusi, di akhir kita harus mengembalikan murid tersebut pada kelompoknya. Tidak boleh kita kemudian mengelompokkan si B sudah berbuat salah, kemudian kita kelompokkan sama-sama orang yang berbuat salah, kita kelompokkan yang tidak berbuat salah, kita kelompokkan, tidak bisa. Jadi kita kembalikan itu ke kelompoknya, kita kembalikan itu ke kelasnya. Biarlah nanti mereka akan berbaur kembali dengan kelas. Jangan menyendirikan, kemudian membuat mengkotak-kotak kelas, kemudian ada di sini yang baik, ada yang sini yang jelek, tidak. Next, ya, keyakinan kelas. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu keyakinan kelas. Next.
Oke, mengapa kita harus membuat keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Ada yang bisa menjawab? Kenapa kok harus keyakinan kelas? Kenapa kok tidak peraturan kelas saja? Bedanya apa? Ada yang bisa menjawab? Kalau peraturan dilanggar ada hukumannya. Kalau keyakinan sudah kesepakatan bersama yang muncul dari hati mereka masing-masing. Siap, super sekali. Intinya begini, kalau peraturan kelas itu cuma dibentuk dari satu sisi saja, satu arah aja. Sedangkan kalau kita membuat keyakinan kelas, maka yang terjadi kita itu membuat kesepakatan. Jadi itu dari siswa, oleh siswa, dan nanti untuk siswa. Itu saya garis bawah ya. Next, Pak Wali. Next, ini tahapan keyakinan kelas. Jadi kalau kita membuat suatu keyakinan kelas, itu yang pertama kita bentuk komunitasnya dulu. Kalau namanya keyakinan kelas, karena ada juga keyakinan sekolah ya, untuk yang lebih luas. Kalau lingkupnya dalam bentuk kelas, maka kita butuh masukan dari semua anggota kelas. Kalau keyakinan sekolah, seluruh anggota sekolah ya. Dari masukan tersebut kita tampung berupa kesepakatan kelas ya. Setelah terbentuk kita tampung, kemudian kita bentuk keyakinan dengan kalimat yang positif, kalimat yang bukan kalimat perintah, tapi kalimat positif. Nanti akan saya berikan contohnya ya. Dari situ, dari kalimat positif itu kemudian kita arahkan ke nilai-nilai kebajikan yang ada, yang berlaku di lingkup kelas tersebut. Nah, kalau mungkin sekarang nilai-nilai kebajikannya ya budaya Pancasila itu ya. Nah, kemudian setelah kita bentuk, kita tinjau ulang. Jadi tidak sampai di sini, kita tinjau lagi, kita pelajari lagi, kita telah lagi. Kemudian baru kita sosialisasikan, kita tempelkan nanti di kelas, sehingga itu bisa dilihat, bisa diamati oleh para penghuni kelas, dan kemudian bisa dilakukan. Next, Pak Khalid. Oke, ini ada video bagaimana saya membuat kesepakatan kelas. Ini ada proses pengumpulan kesepakatan. Ada pertanyaan? Oke. Tolong dibantu. Satu orang bagi satu. Harusnya saya akan tolong salah satu maju ke depan. Silakan, Mas Jibra. Oke, silakan kamu tulis kesepakatan kelas yang sudah ditempel. Jadi tadi setelah ditulis di dalam kertas, kemudian ditempelkan di papan tulis. Wajib membuang sampah di tempatnya. Jangan lupa dilarang makan di kelas. Buang sampah sudah.
menjadi satu. Kemudian itu nanti harus kalian lakukan bersama-sama. Oke, kembali ke yang tadi Pak. Oke, next. Oke, ini adalah contoh bagaimana bunyi keyakinan kelas dengan kalimat yang positif. Yang pertama, ada senantiasa menjadi diri terbaik. Jadi tidak boleh di sini jangan bolos, tidak boleh. Kita hindari istilah-istilah jangan, dilarang itu jangan dilakukan. Ya, itu jangan disebutkan. Ya, jadi bentuk keyakinan kelas ini gunakan kalimat-kalimat positif. Ini sebagai contohnya. Ya, setiap anggota kelas perlu belajar. Ini kalimat positif. Ya. Setiap anggota kelas harus saling menghargai. Jadi hindari kata jangan, dilarang, itu dihindari. Next, Pak Murid. Ini adalah contoh komentar murid. Komentar murid tentang keyakinan kelas. Saya Muhammad dari Wijasono dari kelas 12 Media. Saya ingin berkomentar tentang kesepakatan kelas yang dibuat bersama-sama oleh guru dan juga siswa dari kelas tersebut. Menurut saya kesepakatan kelas dapat membuat suasana kelas menjadi lebih kondusif, juga pelajaran lebih nyaman karena telah disepakati oleh guru dan juga siswa tersebut. Terima kasih. Next, Pak. Kita ke kebutuhan dasar. Setiap manusia memiliki kebutuhan dasar. Itu nanti sebagai pijakan kita dalam kita akan melangkah menuju ke segitiga restitusi. Kebutuhan dasar manusia itu adalah kebebasan, bertahan hidup, kasih sayang, kemudian kesenangan dan penguasaan. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu keyakinan kelas. Next. Oke. Mengapa kita harus membuat keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Ada yang bisa menjawab? Kenapa kok harus keyakinan kelas? Kenapa kok tidak peraturan kelas saja? Bedanya apa? Ada yang bisa menjawab? Kalau peraturan dilanggar ada hukumannya. Kalau keyakinan sudah kesepakatan bersama yang muncul dari hati mereka masing-masing. Siap, super sekali itu. Intinya begini, kalau peraturan kelas itu cuma dibentuk dari satu sisi saja, satu arah aja. Sedangkan kalau kita membuat keyakinan kelas, maka yang terjadi kita itu membuat kesepakatan. Jadi itu dari siswa, oleh siswa, dan nanti untuk siswa. Itu saya dari bawah ya. Next, Pak Malik. Next, ini tahapan keyakinan kelas. Jadi kalau kita membuat suatu keyakinan kelas, itu yang pertama kita bentuk komunitasnya dulu. Kalau namanya keyakinan kelas, karena ada juga keyakinan sekolah ya, untuk yang lebih luas. Kalau lingkupnya dalam bentuk kelas, maka kita butuh masukan dari semua anggota kelas. Kalau keyakinan sekolah, seluruh anggota sekolah. Ya. Dari masukan tersebut kita tampung berupa kesepakatan kelas. Ya. Setelah terbentuk kita tampung, kemudian kita bentuk keyakinan dengan kalimat yang positif.
kalimat yang bukan kalimat perintah, tapi kalimat positif. Nanti akan saya berikan contohnya. Nah, dari situ, dari kalimat positif itu kemudian kita arahkan ke nilai-nilai kebajikan yang ada, yang berlaku di lingkup kelas tersebut. Nah, kalau mungkin sekarang nilai-nilai kebajikannya ya budaya Pancasila itu ya. Nah, kemudian setelah kita bentuk, kita tinjau ulang. Jadi tidak sampai di sini, kita tinjau lagi, kita pelajari lagi, kita telah lagi. Kemudian baru kita sosialisasikan, kita tempelkan nanti di kelas. Sehingga itu bisa dilihat, bisa diamati oleh para penghuni kelas dan kemudian bisa dilakukan. Next, Pak Khalid. Oke, ini ada video bagaimana saya membuat kesepakatan kelas. Ini ada proses pengumpulan kesepakatan. Ada pertanyaan? Oke. Tolong bantu. Satu orang yang lebih jauh. Harusnya saya akan tolong salah satu maju ke depan. Silakan, Mas. Silakan kamu tulis kesepakatan kelas yang sudah ditempel. Jadi tadi setelah ditulis di dalam kertas, kemudian ditempelkan di papan tulis. Wajib membuang sampah di tempatnya. Yang keempat, dilarang makan di kelas. Buang sampah sudah. Buang sampah sudah. Dilarang. Wajib membawa peralatan sekolah. Sepakat dengan kesepakatan kelas yang ada ini. Berikutnya nanti kesepakatan kelas ini akan kita rangkum menjadi satu. Kemudian itu nanti harus kalian lakukan bersama-sama. Oke, kembali ke yang tadi Pak. Oke, next. Oke, ini adalah contoh bagaimana bunyi keyakinan kelas dengan kalimat yang positif. Yang pertama, ada senantiasa menjadi diri terbaik. Jadi tidak boleh di sini jangan bolos, tidak boleh. Kita hindari istilah-istilah jangan, dilarang itu jangan dilakukan. Ya, itu jangan disebutkan. Ya, jadi bentuk keyakinan kelas nanti gunakan kalimat positif. Ini sebagai contohnya. Setiap anggota kelas perlu belajar. Nah, ini kalimat positif. Ya. Setiap anggota kelas harus saling menghargai. Jadi hindari kata jangan, dilarang, itu dihindari. Next, favorit. Ini adalah contoh komentar murid.
komentar murid tentang keyakinan kelas. Nama saya Muhammad Bayu Jartono dari kelas 12 Media. Saya ingin berkomentar tentang kesepakatan kelas yang dibuat bersama-sama oleh guru dan juga siswa dari kelas tersebut. Menurut saya kesepakatan kelas dapat membuat suasana kelas menjadi lebih kondusif, juga pelajaran lebih nyaman karena telah disepakati oleh guru dan juga siswa tersebut. Terima kasih. Next. Posisi kontrol. Di dalam kita menghadapi peserta didik, menghadapi murid, kita akan dihadapkan pada berbagai macam posisi kontrol. Yang pertama, posisi kontrol sebagai penghukum. Biasanya diawali dengan ada kata-kata, contohnya, patuhi aturan saya, kalau tidak awas. Kemudian kamu selalu saja salah. Itu juga posisi penghukum. Kemudian membuat merasa bersalah. Contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, membuat murid menjadi merasa bersalah. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ini mendoktrin murid untuk merasa bersalah. Berikutnya, kemudian posisi kontrol yang berikutnya ada posisi manajer. Biasanya sebagai contoh ada apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Gitu. Jika kamu memperbaiki hal ini, menunjukkan apa tentang dirimu? Nah, ini salah satu contoh posisi kontrol sebagai manajer. Berikutnya, ketika kita melakukan posisi kontrol sebagai manajer, itu merupakan tingkatan yang nanti kita harapkan kita semua bisa sampai di situ. Kita harus melakukannya dengan pertama suara tulus, kemudian bahasa tubuh yang tidak kaku, kemudian kita mendekat ke murid. Kedekatan kita dengan murid akan mempengaruhi. Contohnya, guru, adik, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Ini muridnya terlambat. Kemudian adik menjawab, tahu Pak, jam 7. Kemudian gurunya, ya jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Kemudian adiknya menjawab, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Kemudian si guru berkata, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu di sekolah? Dan adiknya menjawab, tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Dan gurunya jawab balik, baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki. Kira-kira bagaimana coba kalau ada perasaan murid kemudian diperlakukan seperti itu? Tentu berbeda dengan ketika kita kemudian ada murid terlambat kemudian kita langsung kasih hukuman, kita marahi, itu akan berbeda. Next. Nah, berikutnya kita akan ke puncak dari semua yang kita bahas di atas, yaitu tentang segitiga restitusi. Next. Yang pertama, ketika sebagai kita melakukan segitiga restitusi, yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Jadi bagian dari dasar dari segitiga restitusi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari kondisi gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Jadi anak yang melanggar peraturan itu kan ada penyebabnya, kayaknya tadi yang kita jelaskan tadi. Jadi dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya,
namun ada benturan sehingga mereka melakukan pelanggaran tersebut. Itu harus langkah pertama, kita harus menstabilkan identitas dulu. Next, langkah berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Jadi kita mencari tahu ya, tindakannya tujuannya apa. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi kita harus menyelidiki dulu, mencari tahu dulu dasar dari tindakan, dasar dari murid tersebut melakukan kesalahan itu apa, sumbernya apa, penyebabnya apa, sebelum kita melangkah ke yang lebih jauh. Next, berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Jadi semuanya setelah kita telusuri muaranya, kita harus kembali ke keyakinan. Ya. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Nah, ini adalah proses dari segitiga restitusi. Ini kasusnya anak tersebut ketahuan menyontek ketika waktu ulangan. Kemarin waktu ujian kamu ketahuan nyontoh ya? Iya Pak, nyontek Pak. Soalnya susah Pak. Masa susah? Iya, takut domelin Bapak kok nilainya jelek. Oh, nggak apa-apa Mas. Di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna. Jadi semua pasti pernah melakukan kesalahan. Iya Pak, maaf Pak. Nah, tapi saya salut. Kamu sudah punya niat untuk memperoleh nilai yang bagus. Coba kesepakatan kelas apa yang kamu langgar? Saya tidak bisa Pak, nyontek. Betul sekali. Besok setelah lulus kamu mau jadi apa sih? Pengen jadi guru aja Pak. Kayaknya enak. Oh gitu ya, sama Ya. seperti saya, jadi saingan saya nanti. Iya. Gini, kamu sekarang sudah berani jujur sama Bapak, dan itu poin plus bagi kamu ya. Itu sangat bagus sekali. Iya Pak, saya akan baca sedikit lagi. Oke, terima kasih. Iya Pak. Jadi jangan diulangi lagi ya. Iya Pak. Terima kasih Pak. Berikut ini adalah komentar murid tentang proses segitiga restitusi yang sudah kita lakukan. Nama saya Agung Santoso dari kelas 12 TPM 2. Menurut saya mengenai Pak Wahono yang mengatasi anak yang bermasalah tadi yang mencetak pada saat ujian adalah hal yang baik karena dilakukan dengan cara yang humanis, tidak dengan kekerasan. Karena menurut saya bila anak seperti itu dilakukan dengan kekerasan, maka gak mesti anak bisa menerima. Tapi bila dengan humanis mungkin dia bisa menerima. Terima kasih. Demikianlah Bapak Ibu yang saya banggakan, sedikit paparan tentang disiplin positif. Mudah-mudahan dari apa yang saya paparkan itu bisa menambah pengetahuan dan kemudian dikerjakan ketika kita menghadapi murid dalam keseharian kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah yang sudah disampaikan oleh Bapak Wahono Konco Nugroho ST selaku calon guru penggerak angkatan 7 yang sudah melaksanakan diseminasi di guru dan tenaga kependidikan SMK Negeri 1 Brondong. Semoga apa yang sudah disampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita, dan kita selaku pendidik dan tenaga pendidikan bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya di
institusi SMK Negeri 1 Brondong. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada pagi hari ini, dan saya minta maaf apabila ada tutur kata yang salah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Nanti tiap anak akan saya bagikan kertas ini. Silakan kamu tuliskan kesepakatan kelasnya di sini. Satu anak satu kesepakatan. Ada pertanyaan? Oke. Tolong dibantu. Bantu. Satu anak bagi satu. Kalau sudah, saya minta tolong salah satu maju ke depan. Silakan, Mas, maju ke depan. Oke, silakan kamu tulis kesepakatan kelas yang sudah ditempel. Nanti saya bacakan. Yang pertama, tulis di situ. Yang pertama, wajib membuang sampah di tempatnya. Yang keempat, dilarang makan di kelas. Buang sampah sudah. Dilarang membawa sampah sudah, dilarang. Wajib membawa peralatan sekolah. Wis, sepakat dengan kesepakatan kelas yang ada ini? Berikutnya nanti kesepakatan kelas ini akan kita rangkum menjadi satu. Kemudian itu nanti harus kalian lakukan bersama-sama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayu Diastomo dari kelas 12 TPM 2. Saya ingin berkomentar tentang kesepakatan kelas yang dibuat bersama-sama oleh guru dan juga siswa dari kelas tersebut. Menurut saya, kesepakatan kelas dapat membuat suasana kelas menjadi lebih kondusif, juga pelajaran lebih nyaman karena telah disepakati oleh guru dan juga siswa tersebut. Terima kasih.